Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, la yasrifus su'a illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah manusia yang mempunyai batas awal dan akan berakhir. Karena sejatinya setiap makhluk pasti ada awal dan ada akhir. Tetapi awal dan akhir itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan pada kehendak kita. Nah, batas akhir manusia di dunia adalah kematian. Dan itu adalah agenda yang tidak bisa terbantahkan setiap orang. Walaupun cita-citanya semuanya ingin diberikan umur yang panjang, tetapi umur panjang itu tentunya setiap zaman akan berbeda-beda. Dulu orang-orang yang hidup di zaman-zaman dahulu panjang umur itu sampai ratusan tahun, tetapi panjang umur di zaman sekarang itu ternyata sangat susah kita menemukan orang yang lebih dari 80 atau 90 tahun. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengantar bahwa walaupun batas manusia adalah kematian, tetapi sebagai manusia yang beriman kita mempunyai keyakinan adanya kehidupan pasca kematian. Dan kehidupan itulah sebetulnya kehidupan yang abadi, yang sejatinya. Nah, manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau saja hewan setelah kematiannya sampai di sana tuntaslah. Tetapi manusia akan mengalami sebuah fase. Ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan, di mana manusia semuanya nanti akan diperhitungkan amalnya ketika dia masih hidup di dunia. Nah, apakah kita orang-orang yang beruntung di kemudian hari dengan perhitungan amal yang banyak, atau sebaliknya kita tidak tahu? Oleh karena itu kita patut berikhtiar meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya hitungan-hitungan kita nanti hitungan-hitungan yang menguntungkan. Oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah jalan dari sebuah teks hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Salah satun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilman qata'aka. Ini adalah amalan-amalan yang berat sesungguhnya, tetapi mempunyai jaminan yang super hebat. Ada 3 golongan, ada 3 amalan, di mana 3 ini bisa mengantarkan pada kita akan dimudahkan perhitungan kelak di yaumil qiyamah, hisaba yasiro. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, atau dalam istilah yang lain yang koret atau meregehese atau buntut kasiran, apalah istilahnya, memberi kepada orang yang tidak memberikan kepada kita. Ini kan bukan pekerjaan mudah, ini pekerjaan yang sangat sulit. Karena biasanya kita itu luwes untuk memberi ketika orang itu memberi kepada kita. Nah, ternyata yang akan memudahkan hisaban nanti di akhirat itu ketika kita memberi kepada orang yang
tidak suka memberi kepada kita. Ini kan berat. Silahkan ini dicoba latihan. Dan tentu jaminan ini sangat hebat karena memang prakteknya juga berat. Bisa kita amalkan nanti di akhir-akhir Ramadan, menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan Syawal. Banyak orang-orang yang mesti kita beri, dan jangan prioritaskan orang yang memberi kepada kita, tapi siapapun yang membutuhkan kita berikan. Terlepas apakah dia memberi kebaikan kepada kita ataupun tidak. Yang kedua, wa ta'fu amman dolamaka. Ini sangat berat, yaitu memberikan ampunan kepada orang yang menzolimi kita. Ini berat, karena biasanya kita memberikan ampunan atau memaafkan, katakan, kepada orang yang juga suka memaafkan kita, atau kepada orang yang tidak senil. Apa itu senil? Orang yang tidak dolim terhadap kita. Orang yang dolim kepada kita, kita sangat sulit untuk memberikan maaf. Oleh karena itu jaminannya sangat besar. Bagaimana kita memberikan maaf kepada orang yang menzolimi kita? Hanya orang-orang tertentu yang sudah sangat terlatih hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, watasil man qata'aka. Menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan itu. Ini juga pekerjaan yang sangat berat. Karena seyogyanya kita biasanya adalah menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang masih nyambung. Kepada orang yang memutuskan kepada kita berat biasanya. Tetapi ada peluang di Idul Fitri karena kita akan bertemu banyak orang. Jadi pilahan-pilahan itu kita kesampingkan. Siapapun orangnya, marilah kita membuka diri untuk memberikan maaf kepada orang-orang di sekitar kita, dan marilah kita membuka diri untuk menjaga tali silaturahim terhadap orang-orang yang kita anggap memutuskan tali silaturahim. Karena selesailah tuntas jika kita membuka diri, walaupun orang tersebut masih menutup diri, maka secara kewajiban kita kepada Allah itu sudah selesai, karena kita sudah membukakan hati. Terlepas itu yang ada di hadapan kita itu membuka atau tidak. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, ini hal yang berat tetapi jaminannya sangat hebat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita belajar dari teks hadis ini untuk melaksanakan 3 hal, yaitu memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, mengampuni atau memaafkan kepada orang yang menzolimi kita, dan menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Ini berat, tetapi nasnya jelas, teksnya jelas, dan jaminannya jelas. Apakah kita bisa, apakah kita mampu, kembali kepada diri kita masing-masing. Dan Allah sangat memberikan peluang untuk kita bisa berubah, yang asalnya berat bisa menjadi ringan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.